Sebenarnya ini video klipnya kamu juga bisa nonton Oke Zoners dan juga Global People di YouTube-nya Sabrina Leonor. Ini video klip ini di dalam sana memperlihatkan Bina yang lagi main gitar, lagi nyari nada ya kan. Tiba-tiba muncullah seorang pria membawa gitar. Memudahkan Bina untuk mencari melengkapi kesusahan hidup ini ya. Wadaw. Terus tiba-tiba di tengah jalan pria ini ternyata mutusin senar gitar. Kayaknya nggak ada tuh di nggak ada ya? Nggak ada ya? Tiba-tiba dia sedang bertemu dengan wanita lain berpelukan. Iya. Ini konsepnya sebenarnya ini Bina sendiri yang pengen bikin karena terinspirasi atau ini sebenarnya konsepnya ini ngobrol bareng, duduk bareng. Iya, sebelumnya itu kan emang pasti ada produsernya kan Kak yang untuk bikin yang yang nge-create yang konsepin itu. Pas kita meeting gitu, pas kita ngobrol-ngobrol, aku kayak Kak, aku maunya detail ini ada ditambahin atau Kak, aku ada detail ini aku mau dikurangin gitu-gitu. Terus dia kayak tanya aku, Bina ini point of view-nya mau dari mana nih Bin? Kamu maunya dari point of view kamu atau dari mana gini-gini. Nah, kamu maunya ini diarahinnya kita ke patah hati atau ke gimana atau gimana. Nah, itu tuh untungnya saat itu aku juga ketemu produser yang enak banget juga. Jadinya dari musik sampai video klip semuanya jadinya aku bisa bisa terjun langsung. Makanya aku bilang ini sangat personal sama aku karena baik dari lirik terus melodi sampai ke video MV ya itu aku tuh terjun langsung untuk bareng-bareng untuk mikirin itu. Gitu. Jadi aku kayak bener put my soul di dalam itu gitu kayak oke, kalian harus nonton, harus denger ya, karena ini juga udah ada di semua digital streaming platform. Video klipnya juga udah ada di YouTube. Dengan hasil semenyenangkan ini berarti ada kemungkinan bakal rilis single keempat dalam waktu beberapa saat lagi dong. Orang-orangnya apakah sama karena lu udah my guys banget nih? Orang-orangnya kebetulan masih sama. Wow. Iya, orang-orangnya masih sama, cuman dengan genre yang berbeda. Oke. Jangan genre yang berbeda berarti nggak lagi patah hati. Nggak lagi patah hati. Apakah maksudnya Bina sudah menemukan seseorang yang bisa mengalihkan? Belum ke arah cinta, tapi menuju untuk mencintai. Nah, gitu. tapi kan tadi di awal gue sempat bilang nih Oke Zoners dan juga Global People ada data saintifik yang menyebut bahwa katanya perempuan butuh waktu 11 bulan untuk benar-benar bisa sembuh kembali. Dari pengalaman Bina, dari yang tadinya mengalami ya pasti dalam tanda kutip jatuh ya, secara psikologis, secara hati, secara perasaan, secara mental, sampai akhirnya bisa menjadi Bina yang se-cheerful sekarang ini, butuh waktu berapa lama sih Bin? Kalau beda-beda ya, maksudnya beda-beda. Kalau misalkan 11 bulan juga kayaknya aku nggak cukup ya. Nggak cukup kayaknya. Itu waktunya terlalu sempit. Wah. Iya. Jadi aku dulu bahkan pernah menjalani hubungan yang 5 tahun bahkan. 5 tahun berjalan bareng. Dan aku untuk move on itu di 2 tahun terakhir. Jadi which is di tahun ketiga aku move on. Sepanjang. Iya. Jadi karena aku ketika aku memutuskan untuk pergi, aku nggak mau aku menyesal. Aku nggak mau makanya aku ketika aku mencintai orang tuh aku jatuh tuh terlalu dalam memang. Itu kayak kebodohannya aku ya. Mungkin perempuan-perempuan di luar sana juga gitu ya. Nah, tapi cara aku untuk supaya tidak menyesal ketika aku keluar dari sana adalah aku make sure banget kalau aku berada dalam hubungan yang memang sudah tidak worth it. Terus aku udah pastikan aku sangat capek. Jadi aku tidak menemukan alasan lagi kenapa nantinya kalau misal kadang-kadang capek yang sedih itu adalah takut ketika aku putus sama orang ini ngelihat dia sama orang lain tuh aku sakit nggak ya? Ada kan pasti mungkin rasanya tuh udah habis, sayangnya tuh mungkin udah habis, cintanya mungkin udah habis. Tapi nanti kalau ngelihat dia jalan sama orang lain atau jadi bahagia sama orang lain, padahal dianya dulu yang nyakitin aku gitu kan? Aku sanggup nggak ya? Nah kalau sekarang tuh aku udah di fase yang kayak karena aku move on-nya ketika bersama dengan orang itu, jadi sekarang kamu hidupnya mau baik-baik aja atau kamu mau gimana? Aku juga hidupku udah baik-baik aja. Tapi suka kepo gak sama mantan, Bina? Nyari di sosial media gitu. Apa semenjak putus sudah udahlah jalanin hidup masing-masing gitu. Suka kepo. Padahal udah tahu ya orangnya ngelihat orang yang dulu bukan mantan. Kepo nge-stalking ya, tapi lebih ke kalau misalkan aku mantan biasanya memang aku kan temenan sama mantan-mantan Gimana aku. Gimana caranya sih bisa temenan sama mantan? Nah, ada orang, kalau gue tipenya orang yang gak temenan ya sama mantan ya. Oh ya? Iya, gue pokoknya udah, lu hidup sendiri, gue hidup sendiri. Semua sosial media bahkan gue blokir. Oh iya. Tapi kalau aku tuh soalnya aku mau kayak gitu, cuman ngerasanya aneh banget karena dia tuh
pernah jadi orang yang tahu semuanya aku dan in 1 second dia berubah jadi orang yang asing tuh menurut aku agak bingung gimana caranya gitu ya. Makanya aku kalaupun emang misalkan kita berpisah, karena aku juga udah selesai sama diri aku, jadinya ketika put sama dia, oh ya udah, emang kita udah nggak ini. Tapi kalau misalkan one day untuk kerjaan atau apapun itu kamu butuh atau aku butuh, saling gitu. Jadi aku nggak memutus kontak. Jadi aku kayak nggak unfollow, nggak ngeblok kayak gitu-gitu. Karena tujuan aku adalah putus dari dia. Aku pengen dia lihat segimana bahagianya aku ketika nggak sama dia. Berarti definisi benar-benar sembuh adalah ketika walaupun udah ketemu lagi rasanya udah nggak sakit lagi. Iya. Kalau misalkan aku ketemu dia, hatiku masih bergetar, mataku masih berkaca-kaca, lututku masih bergetar, kayak oh berarti sedikit banyaknya ada rasa yang aku denial. Kalau ini aku pengennya lo harus tahu nggak sama walaupun gue baik-baik aja. Tapi ngomongin denial nih Bina, ada orang yang ketika pacaran terus ngelihat bahwa pasangannya ini mungkin ada arah menuju selingkuh, misalkan cowok Instagramnya, follownya cewek-cewek. Kadang-kadang cewek juga denial, nggak apa-apa, mungkin ini, mungkin itu, atau mungkin melakukan kekerasan, mungkin dulu dia sama orang tuanya dikerasin juga. Iya. Itu denial kayak gitu muncul juga gak di sosok? Iya banget. Dulu pernah juga ngalamin kekerasan apa ngomongnya dalam hubungan perpacaran ya aneh banget sumpah nih ngomongnya. Pernah dulu terus aku kayak memaklumi itu sebagai bentuknya tadi mungkin dia kurang figur ibu, makanya dia mungkin gak deket sama perempuan, mungkin dia ada mother issues, whatever it is gitu ya. Nah tapi ternyata semakin sekarang setelah aku pelajari, ternyata the way aku tolerate orang itu sebenarnya the way aku mengajarkan dia untuk memperlakukan aku. Semakin aku mau mentoleransi perbuatan dia, sebenarnya itu aku sedang mengajarkan dia untuk memperlakukan aku dengan buruk. Oh, jadi sebenarnya nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin. Kalau emang dari awal udah kelihatan kayaknya potensi-potensi kekerasan itu. Atau perselingkuhan kah? Karena dari awal dulu aku mikirnya aku dipukulin, aku korban, aku dikasarin gitu ya. Tapi setelah aku mundur aku mikir, kenapa saat aku melihat potensi itu aku tidak langsung bilang ke dia atau langsung melerai dia supaya itu tidak terjadi. Karena aku berhadapan dengan denialku tadi yang menganggap enggak kok gitu. Padahal harusnya kejadian itu tidak perlu terjadi kalau aku menyudahi dari awal. Awal. Nah ini sebenarnya juga bisa jadi pelajaran ya, Occasioners Global People, bahwa kayak gini-gini warningnya udah ada dari awal. Gimana caranya kita untuk menanggapi dari warning ini ya? Itu supaya kita juga melepaskan diri kita dari yang selalu menyalahkan orang lain gitu. Iya kan? Padahal ada waktu. Padahal kita punya waktu untuk nyelamatin diri. Ya kan? Iya. Sebelum tenggelam terlalu jauh, keluar dari kolam itu. Iya benar. Nah itu yang kayak, karena kan aku nggak habis tuh kayak marahku nggak habis, karena mungkin rasanya kalau aku dipukul mungkin aku pengen mukul juga misalnya gitu, biar impas misalnya gitu ya. Tapi ternyata kan nggak perlu begitu. Ternyata tuh selama ini memang akulah yang membuat dia pada akhirnya memukul aku. Karena aku bertahan di situ, iya kan? Coba kalau aku lihat aku udah tahu dan aku cabut, semuanya nggak akan terjadi. Semuanya akan aman-aman aja ya. Jadi aman-aman aja. Dalam hubungan itu kita juga menjadi faktor penentu apakah hubungan ini akan baik-baik saja atau nantinya akan ada banyak drama. Iya, benar. Yes, gila ini. Jadi ini ya konsul cinta ya. Kalau ini mau konsultasi cinta, ini ada dokter cinta nih Bina. Link di bawah ini ya.